Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Yang lainnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. Bu, Bapak Ibu, CPP Rekognisi yang hebat. Hari ini kita bertemu yang pertama kali ya sejak Bapak Ibu terpilih menjadi orang hebat yang bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut di dalam program Guru Penggerak, yaitu saat ini Bapak Ibu sudah sebagai CPP Rekognisi, ya berarti Bapak Ibu hari ini sebagai seorang fasilitator untuk CGP regulernya. Begitu ya Bapak Ibu ya, selamat untuk Bapak Ibu semua. Saya ucapkan semoga kesininya nanti, kedepannya nanti semakin semangat dan akan membawa Bapak Ibu mencapai kesuksesan. Tentunya ini kedepannya akan menjadi seorang kepala sekolah kah, atau jadi seorang pengawas langsung ya. Oke. Sekali selamat dan mohon dengan komitmen bahwa Bapak Ibu akan selalu siap menjalankan tugas-tugas yang ada di program Guru Penggerak ini, terutama tugas Ibu yang double ini, yang satu sebagai guru penggeraknya, yang satu membersamai atau sebagai fasilitator dari CGP reguler. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita awali kegiatan kita event hari ini untuk 51.4, kita buka dulu dengan doa bersama. Mohon berkenan salah satu untuk resen berkenan memimpin doanya. Silakan. Ya, boleh resen yang berkenan untuk memimpin doa. Atau karena yang cowok sendiri Pak Alfian, ya silakan Pak Al. Terima kasih Ya, Bu atas waktunya. Mari teman-teman kita buka kegiatan siang hari ini dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Terima kasih Bu Emis, kami kembalikan. Sama Bu Alfian. Ya, amin, amin. Semoga doa kita dan kegiatan kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita tidak akan saling sayang, saling jadi satu dalam satu keluarga besar di GP Rekognisi A1101 ini DIY. Dan jika kita tidak saling mengenal, itu kan saya Bu Emis Yohana, fasilitator asli dari Lamongan, Jawa Timur. Kita bertetangga ya. Dengan di DIY, saya di Jawa Timur, Lamongan. Silakan kalau lagi healing ke Lamongan, mampir ke rumahnya Bu Emis. Saya ada di Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan. Nah, selanjutnya silakan saya sebagai PNS di Dinas Pendidikan sebagai pengawas dan ditugaskan di Kecamatan Pucuk. Barangkali ada yang punya keluarga di Pucuk, boleh-boleh nanti kita bertemu di Pucuk atau di Sugionya. Nah, selanjutnya silakan saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semuanya, dari mana dan kapan sebagai CGP ini mendaftar di program Guru Penggerak ini. Silakan dimulai dari Bu Mairina. Bu Mairina, silakan Bu Mairina. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu Emis dan Bapak Ibu semua, saya Mairina Mislamatul Umaroh. Saya guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 2 Pleret, Bantul, Ibu. Bantul, oke. Kegiatan PGP ini mohon bimbingan Ibu Emis terkait dengan CGP Rekognisi. Matur nuwun. Sami-sami. Bu Mairina dari SMP Bantul ya, SMP Negeri Bantul. Bu Arlina, disilakan Bu Arlina. Ya baik, terima kasih Bu Emi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sehat dan bahagia. Nah, pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arlina Wilinawati, berasal dari Gunung Kidul, Ibu. Nah, sehari-hari mengamu di SD Muhammadiyah Beduyu.
Gunung Kidul. SMA mana Bu? Rolina? SD, Bu. Di SD, Bu. SD. Nggih. SD Muhammadiyah Bantul. Gunung Keduyung, Kidul. Bu. Keduyung. nggih. Keduyung. Keduyung itu jauh dari Gunung Kidul berarti. Jauh ya Bu? Nggih, Bu. Keduyung dengan rumahnya dari Gunung Kidul katanya. Iya, Gunung Kidul, Bu. Beduyung itu Jawa kan? sudah perbatasan dekat dengan Jawa Tengah. Gitu. Oke. Semoga tetap menjadi apa ya, hiburan ya Bu ya, meskipun jauh. Oke. Oke, Terima kasih, selanjutnya Bu. silakan Pak Alfansi. Pak Alfansi. Terima kasih Bu Emis atas waktunya. Selamat siang Bu Bapak semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfansi Rauf Nur. Saya asli Magelang Bu Emis. Tapi saya, iya Magelang. Tapi saya ditugaskan di SD Negeri 1 Klegung, Tempel Sleman. Klegung. Iya. Sleman. Klegung itu dekat. Ya, perbatasan Bu, perbatasan dengan Jateng. Jadi dekat dengan jembatan Kerasak itu Bu. Gitu. Pak Alfansi, Ya. selamat datang di Bu. Rekognisi. Semoga sukses Pak Al. Amin. Mohon bantuannya nggih Bu Emis nggih. Insyaallah. Oke, selanjutnya bisa dilanjut Bu Wahyu. Terima kasih Pak Alfa. Bu Wahyu, silakan Bu Wahyu. Buka dulu mic-nya Bu Wahyu. Bu Wahyu, siap. Silakan Bu Wahyu dibuka dulu mic-nya Bu Wahyu. Belum siap? Belum masuk ya, dipersiapkan dulu Bu Wahyu ya. Silakan Bu Francis. Bu Francis, ini mungkin ya. Silakan Bu Francis. Francisca. Silakan yang lainnya biar mempercepat waktu ya, biar nggak lama-lama. Silakan Bu. Iya, oke. Silakan yang resen. Silakan Bu Ratri, Eva Sari. Silakan Bu Ratri. Ya baik, terima kasih Bu. Perkenalkan nama saya Ratri Eva Sari. Saya bekerja di SMP 1 Pleret, tetangganya Bu Mairina Bu. Ya, Iya. Bu Mairina itu SMP 2 Pleret, saya SMP 1 Pleret. Gitu. Oke, ngatur nuwun Bu. Karena di sekolah saya maaf sedang ada HUT Bu, jadi suaranya nanti takutnya mengganggu. Terima kasih Bu Emis, mohon bimbingannya. Oke. Sama-sama. Silakan selanjutnya yang sudah present bisa Pak? Ya, silakan Bu. Bu Pur. Oke, terima kasih Bu. Mohon maaf, mohon izin memperkenalkan diri. Saya Purwanti Setiawati, Kepala Sekolah SD Negeri Cimpon Ibu. Selanjutnya mohon bimbingan dari Ibu Emis untuk di CGB Rekognisi ini. Terima kasih. Simpon itu ya mana Bu Simpon itu Bu? Bantul Ibu, Kabupaten Bantul. Ya. Kecamatan jauh enggak dari Bantulnya Bu? 15 km lebih kurang. Wah, lumayan ya, 10 menit Polda Bu, Polda Daratan hampir pantai. Oh gitu. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan yang sudah siap. Yuk, siapa ini? Ya, Bu Francis sudah. Silakan Bu Francis. Selamat siang. Loh, Bu Francis kok enggak kedengaran?
Kok belum kedengaran Bu Francis? Halo Bu Francis. Kok belum dengar ya dia di sini ya? Halo Bu Francis. Belum kelihatan dari sini. Belum kedengaran dari sini. Dipersiapkan dulu. Kenapa ada sinyal yang tidak bagus, gangguan sinyal kah Bu Francis? Silakan yang lain dulu ditunggu. Baik Bu, selamat Widya. siang Ibu. Iya. Selamat siang. Belum bisa, oke. Baik. Ya, selamat siang Ibu. Siang Bu Fran. Ya. Siang. Saya perkenalkan, saya Dwi Subekti Ibu. Saya dari SMA Negeri 1 Bantul. Saya tinggal di Yogyakarta. Mohon bimbingannya Bu, terima kasih. Oke ya, sama-sama Bu. Siapa tadi? Dwi Subekti. Oke. Ya Bu Subekti, terima kasih. Selamat siang. Yang belum lagi, siapa tadi ya? Widayati ya? Widayatun, silakan Widayatun. Iya, perkenalkan nama saya Dayatun Nur Prastiwi, saya mengajar di SMP Negeri 3 Semanu. Saya tinggal di Gunung Kidul, Ibu. Selanjutnya mohon bimbingannya Negeri Semarang. Miss Yohana. Terima kasih. Sudah, yang lainnya? Yang belum tadi Bu Dwi Subekti, Widayatun, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Bu Wahyu, sudah bisa? Kah? Terhubung Bu Wahyu? Halo Bu Wahyu. Ini sepertinya halo. Ya, silakan Bu Saya Francis. Ibu. Sudah Ya, keluar silakan. belum ya suaranya Ibu? Sudah Bu. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Maaf tadi gangguan teknis. Ini nyambi mengajar Ibu. Gitu. Perkenalkan, nama saya Francisca Maria Dani Suryaningsih. Saya dari SD Negeri Juru Gentong, mengajar kelas 4 SD, Ibu. Juru Gentong Sekolahnya itu di Bantul. Di Bantul, Bantul, Ibu, ya? dekat JET, Oke, ya. oke. Demikian Oke, perkenalan dari makasih. kami. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih Bu Francis. Selanjutnya yang belum siapa? Bu Francis, oke. Bu Wahyu tadi gimana? Sudah bisa? Sudah terkonek Bu Wahyu? Keluar Bu kayaknya, mungkin sinyalnya nggak Iya. bagus. Iya, ini kelihatannya ada. Apa ya? Ya ini juga saya masih bingung. Oke, Bapak Ibu saling menunggu apa ya? Sambil menunggu Bu Wahyu yang lagi jalan-jalan. Nah, kita awali kegiatan kita hari ini dengan kegiatan motorik kecil-kecilan ya, supaya hangatlah, supaya semangat kita melakukan pikon pada jam ini. Yuk Bapak Ibu, kita apa ya? Pertemukan jari kanan dan jari kiri kita untuk melakukan dengan hitungan 3 kali 8 ya. Nah, seperti ini, tangan kiri dan tangan kanan. Ujung-ujungnya kita pertemukan, kita tepuk-tepuk ya, dengan tekanan yang keras supaya ada saraf-saraf di ujung ini yang terrefleksi. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ujung-ujungnya saja ya, tekan dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, setelah itu sela-selanya Bapak Ibu, sela-selanya ya, sama 3 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya pangkal tangan. Pangkal ini ya, pangkal jari-jari kita ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya
arahkan ke bawah tangan kita sehingga jari ibu jari bertemu seperti ini dalam keadaan oke. Kita tepuk-tepuk 3 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita buka ke atas tangan jemari kita. Kelingking saling bertemu, kita tepuk-tepukkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya kita pertemukan telapak kita seperti tepuk 3 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sekarang luruskan ke depan. Kita tepuk-tepuk kanan dulu dari ujung jari sampai ke pundak. Oke, dengan ini 4 kali 8 hitungan. Silakan kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kembali ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jari kiri, tangan yang kiri ya gantian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah itu gerak-gerakan ujung-ujung jari-jari kita bergetar ya supaya ya getar-getarkan ujung-ujung jari kita. Oke. Nah, Bapak Ibu, gimana Bu Wahyu? Apakah sudah bisa bergabung? Baik Bu, ini suara saya sudah jelas ya Bu? Oh sudah, silakan Bu Wahyu. Mohon maaf, ini dengan HP Bu Emis. Perkenalkan, nama saya Wahyu Purwaningsih. Saya mengajar di SMK Negeri 2 Sewon Bu, Bantul. SMA. SMK Bu, SMK Negeri 2 Sewon. SMK-nya ya, oh ya, SMK Negeri. Mohon bimbingan dan arahannya Ibu. Bantu, sama-sama Ibu. Oke, kita lanjut. Kalau sudah, ya, kalau sudah, sekarang kita lakukan mindfulness ya Bapak Ibu ya, supaya kita bisa lebih fokus, kita bisa lebih konsen untuk menjadi ini. Caranya silakan Bapak Ibu duduk tegak, jangan bersandar. Kalau bisa telapak tangan menyentuh ke paha kita dan kaki menyentuh lantai. Dengan sikap tegak, mari kita tarik nafas dalam-dalam dengan hitungan 4 saja. Tarik nafas dalam-dalam mulai rongga hidung, kemudian tahan nafas kita dengan 4 kali hitungan, kemudian baru kita hembuskan ke keluar melalui rongga mulut. Masuk hidung, ditahan, keluar masuk rongga mulut. Siap Bapak Ibu, silakan duduk tegap, lalu lakukan gerakan tersebut. Mulai tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lewat hidung. 1. Tahan. Hembuskan. Sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. 1, 2, 3, 4, tahan. Hembuskan. Oke. Apa yang Bapak Ibu rasakan dengan kegiatan kita kali ini? Ada yang ingin berbagi? Silakan. Yang mau berbagi, mau menceritakan sebelum melakukan kegiatan kita dan setelahnya. Silakan bisa langsung. Ya, siapa yang present? Silakan Bapak Ibu bisa menceritakan apa yang Bapak Ibu rasakan. Bu Wahyu. Silakan Bu Wahyu. Ya Bu. Tadi ikut kegiatannya Bu Wahyu. Ya, saya tadi ini Bu, karena terkendala sinyal jaringan, terus lebih apa ya,
agak sedikit kurang nyaman gitu. Setelah tadi mengikuti Ibu untuk ice breaking, terasa lebih nyaman gitu nggih. Jadi makin tidak gitu. kemerungsung gitu loh, Bu. Tadi sempat kehilangan sinyal. Nggih, itu mungkin, Bu, nggih. Oke, terima kasih Wahyu. Ada lagi yang Iya. lainnya, satu lagi? Silakan. Satu lagi, Bapak Ibu? Bu. Ya, siapa? Ya, Silakan Bu. saya. Ibu, setelah tadi saya mempraktikkan praktik mindfulness dari Ibu, saya merasa lega karena tadi tuh saya benar-benar panik karena ada pengumuman Vicon pukul 13, saya baru landing pukul 13.10, jadi saya panik sekali. Nah, setelah ada praktik mindfulness dari Ibu, saya menjadi lebih nyaman, lebih siap untuk bisa mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih, Ibu. Sama-sama, Bu. Oke. Baiklah Bapak Ibu, jadi dengan bentar saya tak ini dulu ya. Setelah kita lakukan, saya harapkan Bapak Ibu sudah mulai siap untuk mengikuti Vicon kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya untuk rekognisi ini tidak semua alur atau semua modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang di modul 1 jenengan kerjakan semuanya. Namun di sini Bapak Ibu harus tetap karena Bapak Ibu sebagai fasilitator di reguler, jadi tugas yang ada di 1.2 itu harus terlaksana, harus dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti hanya ikut di 1.4-nya saja yang menilainya, tidak, tapi Bapak Ibu harus ikut juga atau tetap melakukan fasilitasi terhadap CGP mulai dari 1.1, 1.2, 1.3. Nah, gitu ya Bu ya. Nah, untuk yang 1.4 ini memang semua harus Bapak Ibu lakukan. Jadi mulai dari alur mulai dari diri sampai aksi nyata. Nah, di sana Bapak Ibu harus melakukan fasilitasi, mengerjakan sebagaimana Bapak Ibu membersamai sebagai rekognisi. Nah, gitu ya. Jadi untuk yang di 1.4 semua alur harus dilalui ya Bapak Ibu ya, tidak hanya yang di 1.4 ini tidak hanya untuk modul yang terakhir, tapi hanya fasilitasi saja, tidak, tapi semua alur harus dikerjakan, termasuk eksplorasi konsepnya bagaimana dan sebagainya. Oke, gitu ya Bapak Ibu ya, sudah paham ya untuk ini ya. Sebentar. Jadi tadi saya ini, oke. Nah, Bapak Ibu, setelah kita sudah saling kenal tadi, selanjutnya kita akan mulai. Sebentar. Bapak Ibu, apakah dari tugas yang harus Bapak Ibu lakukan selain di LMS-nya sendiri mungkin ada kesulitan, ada barangkali kita bisa sharing sebentar untuk tugas Bapak Ibu sehari-harinya? Silakan Bapak Ibu.
Tidak ada kesulitan ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Syukur kalau memang tidak ada kesulitan. Ada pertanyaan untuk ini? Silakan Bapak Ibu. Nggih, Bu Emis ingin Ya, make sure Bu aja. Alrina. Nggih, ingin Gimana Bu Alrina? untuk pengerjaan dari CGP rekognisi ini berarti kami harus mulai melengkapi khusus hanya 1.4 mulai dari diri hingga selesai atau dari 1.1 hingga ke 1.4 Ibu? Ya, dari 1.1 sampai 1.4. Yang difasilitasi ke CGP-nya ya. Tapi untuk pengerjaan di LMS yang 1.4 itu yang mulai alur, mulai dari diri sampai ke aksi nyata. Kalau yang di sebelumnya di modul 1.3, 1.2, dan 1.1, Bapak Ibu hanya wajib sebagai fasilitatornya. Jadi kan itu harus mengirimkan bukti-bukti. Nah, seperti pembersamaan Bapak Ibu saat mengikuti teman-teman ada di elaborasi pemahaman bersama instruktur. Nah, itu harus diupload. Juga time span yang dicapai oleh Ibu dalam membersamai CGP regulernya. Itu ya Bapak Ibu ya. Dengan nanti tidak pada saat akhir itu tugas Ibu yang utama adalah sebagai rekognisinya itu menyelesaikan tugas yang ada di modul. Seperti itu ya. Nah, yang tugas sebagai hasilnya Bapak Ibu harus tetap mengirim bukti Ibu sudah siap membersamai, sudah menyelesaikan tugas membersamai CGP regulernya dengan mengirimkan bukti-bukti yang ada di tugas LMS yang 1.2. Itu ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa dipahami atau ada yang ingin masih butuh penjelasan lagi? Saya kira sudah paham ya Bapak Ibu ya. Jadi ini seharusnya di 1.1 Bapak Ibu sudah mengunggah tugas untuk yang membersamai CGP-nya. Bagaimana? Sudah paham ya Bapak Ibu ya? Ada pertanyaan lagi? Dwi Subekti cukup? Bagaimana Mbak Arlina? Ampun cukup Ibu. Oke, gitu ya. Berarti hari ini nantinya saya sudah bisa melihat di LMS Bapak Ibu tentang ini ya, apa ya, bukti fasilitasi Bapak Ibu. Yang ada 3 itu kira-kira ya, CEP, kemudian juga time span-nya, membuat refleksinya. Nah, ini yang sering membuat refleksi itu yang Bapak Ibu sering tidak mengerjakan karena mungkin sibuk ya tugas sendiri, mengoreksi punyanya CGP dan juga yang lainnya. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita akan lanjut ya. Budaya positif 1.4. Izin saya share screen dulu. Saya siapkan dulu dari sudah saya. Oke, sebentar izin share screen. Semoga tidak ada kendala di jaringan. OTW jalan. Apakah sudah nyampe? Itu sudah ya? Apakah PPT saya sudah sampai sana Bapak Ibu? Sudah Ibu. Baiklah. Ya, kita
akan mempelajari tentang modul 1.4 tentang budaya positif. Bukunya tanggalnya tadi ini masih yang lama ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Tadi sudah saya ganti tapi masih belum berubah. Oke, ini modul yang masih di misi guru penggerak. Jadi kalau kita sampai di modul 1.4 ini berarti di modul 1.3-nya, di modul 1.2 dan 1.1 Bapak Ibu sudah melakukan fasilitasi kepada CGP regulernya dengan bukti yang sudah dikirim di LMS-nya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah review materi. Kita akan berlama-lama dalam 1 jam setengah ke depan. Karena tadi dimulai dari jam 13.15, maka nanti berakhirnya di jam 14.45. Sama saya Bu Emi Suwana. Nah, yang terpenting Bapak Ibu mengenal tentang kompetensi ini ya, lulusan yang dituju. Jadi setelah Bapak Ibu memahami modul 1.4 ini, diharapkan Bapak Ibu sudah memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi secara aman dan nyaman. Jadi seluruh individu ya. Kemudian yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Adalah identitas modul untuk tujuan dari kompetensi lulusan yang dituju. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, capaian modul secara umum di sini adalah nantinya Bapak Ibu mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang kedua, Bapak Ibu mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktek disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan capaian umum yang ketiga, Bapak Ibu mampu memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kalau kemarin mungkin kita menganggap bahwa guru dan murid itu ada strata ya. Kita yang menjadi subjek, kita yang menjadi fokus pembelajaran, tapi di sini nanti dengan berpijak pada modul 1.1, 1.2, 1.3 sampai 1.4 ini akhirnya ada disiplin positif yang menggambarkan bagaimana interaksi yang terbaik, interaksi Bapak Ibu dengan murid yang positif sehingga nantinya di sana kita tidak lagi menjadi subjek tetapi anak menjadi ikut berperan dan menjadi tujuan utama dalam pembelajaran kita. Nah, untuk modul ini capaian khususnya adalah Bapak Ibu mampu menjelaskan konsep budaya positif yang berdasarkan pada konsep perubahan paradigma dari stimulus respon kepada teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal yang dijabarkan yang dalam penerapannya pada modul ini, yang dijabarkan dalam penerapannya yang terpenting ya Bapak Ibu ya. Dan juga mampu menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Juga mengenal tentang 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol guru, serta segitiga restitusi. Dan menerapkannya dalam ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada murid. Selalu murid dan murid ya Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya adalah dengan modul 1.4 ini, capaian khususnya Bapak Ibu harus mampu menyusun strategi-strategi aksi nyata yang efektif dengan mewujudkan kolaborasi beserta seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Jadi tidak hanya tanggung jawab ini tidak hanya harus ditunjukkan oleh guru penggeraknya saja, tapi atau gurunya saja. Ini harus berkolaborasi dengan seluruh unsur yang ada di dalam maupun di luar lintas sekolah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mampu menganalisis secara reflektif dan kritis
penerapan budaya positif di sekolah dan mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial dan murid. Nah, kembali ke murid-murid gitu ya. Nah, agenda kita pada siang hari ini Bapak Ibu, pembukaan tadi 10 menit, review materi nanti 65 menit dan review penugasan 10 menit. Lanjut dan foto bersama. Untuk jangan lupa nanti diingatkan ya untuk kita bisa foto bersama. Sudah kita lalui. Kalau ini kira-kira sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Bagaikan telur di ujung tanduk. Ada yang bisa? Apa artinya? Langsung saja. Apa artinya Bapak Ibu? Lama? Oh, sangat mudah soalnya. Apa artinya? Peribahasa apa ini? Peribahasa. Oh, sangat berdekatan itu. Ya Bu Mairina, silakan. Saya Bu. Ada kabar ini? Bagaikan telur di ujung tanduk. Kira-kira kita sedang berada dalam kondisi yang terjepit atau sesuatu keadaan yang membahayakan seperti itu Ibu. Sangat sulit ya. Bagus sekali Mbak Reni, terima kasih. Cocok sekali. Pakai telur di ujung tanduk, keadaan sangat membahayakan, kritis atau penting. Bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Bu Mairina. Oke, selanjutnya. Ini, sebutkan peribahasa berikut ini. Nah, ini dengan ini, sebutkan peribahasa berikut. Yang dua, siapa yang bisa? Silakan. Ini, yuk, silakan ya. Siapa ini ya? Oh, belum ada yang present. Ayo, Bu. Guru bahasa Bu Emis yang bisa katanya. Yuk, Bu. Siapa yang mau berkenan? Oke. Kalau tidak ada yang jawab, terlalu lama ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, sedang susah dialami bersama. Nah, kalau yang ini adalah pekerjaan yang berat akan terasa ringan apabila dikerjakan bersama-sama. Ini berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Oke, kalau ini ada yang bisa, Bu? Ini orang Jawa banyak, pintar sekali loh dalam berperibahasa sebetulnya. Ada yang mau mencoba? Silakan resen. Agak kurang besar Bu gambarnya, mungkin bisa Kurang di slide besar. mungkin Bu. Tak coba ya. Oh ya, ya mana yang membesarkannya? Gini dulu. Gini. Loh, malah hilang. Ah, begini ya. Udah besar, Bu? Sama? Halo? Sudah besar? Belum Bu. Iya. Loh, belum? Share. Di bagian bawah itu ada tanda plus Ibu. Oh, beda ini kayaknya saya pakai ini, Bu. Malah hilang ya? Iya, Ibu. Katanya hilang, Bu. Malah hilang, ketutup. Oke, bentar. Tak carinya lagi. Kira-kira tadi dari gambar tadi belum ini ya, belum bisa memprediksi, Bapak Ibu. Besar pasak daripada tiang. Oke, kalau besar pasak dari tiang, kira-kira apa artinya Bapak Ibu? Lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, Bu. Oke, betul. Oke, kita lanjut. Ini masih kecil ya, belum bisa besar ya. Full share, maka ada ya. Ini oke. Coba ini yang ini. Oh, kilo ini lah, coba saya gini kan. Nah, yang tanda plus itu Bu, betul Bu. Bawah. Oke, bisa. Nggak bisa gini. Oke, segini. J Bu. Terlalu besar kok. Saya ketik satu kali bisa seperti ini ya.
Nggih, Ibu. Nah, oke, sudah bisa tadi, sudah bisa dijawab. Oke, kita lanjut saja. Pas daripada diam, sesuatu. Nah, sekarang kita sampai ke sini. Komitmen belajar kita adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, berperilaku, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Ini jika ada yang berbicara, yang lain mendengarkan. Setelah silakan berpendapat, setelah dipersilakan berpartisipasi penuh. Nah, tidak dibarengi dengan kegiatan lain, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Apa ada tambahan? Yang terpenting juga ya, ini tidak boleh direkam ya Bapak Ibu ya. Ini adalah milik Kemendikbudristek saja. Apakah komitmen belajar kita bisa diterima atau ada penambahan atau pengurangan Bapak Ibu? Diterima, Bu. Oke, lanjut ya berarti ya. Lanjut. Doa, speaking. Oke, lanjut. Nah ini. Tadi sudah kita lakukan ini sih Bapak Ibu. Kembali seluruh materi yang sudah diingat kembali, modul 1.1 sampai 3. Oke, ini linknya nanti saya. Ini masih ini. Apa nanti jadi satu sini aja ya Bapak Ibu ya. Akan saya kirim di. Ini kemarin saya gunakan untuk Jatim. Nanti akan saya kirim ke, enggak apa-apa nanti digabung di sini, tapi jangan lupa namanya saja yang diganti ya Bapak Ibu ya. Maksudnya PGP-nya. Nanti jenengan serat untuk A1101 gitu ya Bapak Ibu ya. Nanti atau ada yang mau menjawab langsung silakan. Ini nanti yang belum sempat jawab langsung silakan nanti dikirim di edit ini. Nanti diganti di dalamnya ya Bapak Ibu ya. Baik, kembali ke sini. Silakan Bapak Ibu kalau sudah membaca modul ini bisa langsung menyampaikan. 1-2 orang disilakan. Sudah sampaikah pertanyaannya di sana? Nah, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari keempat modul? Modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, terutama dengan perspektifnya peran baru Bapak dan Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau? Ya, silakan Bu Mairina. Silakan Bu Mairina. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Mohon maaf. Ya. Untuk Bu Mairina. 1.1 ini kalau saya, mohon maaf Ibu, saya sangat terkesan dengan modul 1.1 walaupun semuanya 1.1 sampai 1.4 sangat saya suka gitu. Karena di sini saya merasa ini menjadi pencerahan bagi diri saya sebagai CGP. Gitu. Nah, di 1.1 ini saya merasa di situ seperti awalan gitu, menjadi awalan pendobrak bagi saya karena di situ kita diingatkan kaitannya dengan filosofi Ki Hajar yang sangat-sangat penting untuk saya bahwa kita itu sebagai guru diingatkan untuk menjadi
seorang penuntun, nggih. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada murid. Nah, itulah yang betul-betul saya butuhkan, Ibu, untuk melayani murid-murid saya. Karena situasi yang saya alami, murid-murid saya ini sangat beragam dan anak-anaknya model heboh-heboh seperti itu, sehingga di situ milenial. saya harus memahami kalau ibarat tanaman itu mereka tanaman apa seperti itu. Kalau mereka itu tanaman ketela rambat itu kan nggak mungkin saya memaksa mereka untuk tinggi sampai ke atas, kecuali saya menyediakan tiang gitu nggih, menyediakan lanjaran, bahasa Jawanya lanjaran gitu, Bu. Nah, tapi kalau kemudian saya menggunakan media tidak pakai lanjaran tadi, ya saya harus mau menerima anak-anak saya yang tumbuhnya merambat kalau mereka itu adalah tanaman ubi rambat. Misalnya saya seperti itu. Ini menjadi pencerahan betul-betul bagi saya untuk 1.1 walaupun 1.2, 1.3, 1.4 menjadi kelanjutannya dan sungguh sangat detail nih Bu, untuk semakin kesini semakin detail seperti itu. Ngaten Ibu sementara, terima kasih. Sama-sama Bu Mairina. Ya, seperti itu bagus sekali Bu Mairina. Untuk yang nomor 2, barangkali ada yang ingin langsung menyampaikan. Di antara modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, materi mana yang paling membekas bagi Bapak Ibu dan mengapa? Kalau tadi perasaan Bu Mairina mempelajari keempat modul itu, perspektifnya ini bukan awal pencerahan bagi beliau, bahwa kalau tadinya kita yang menuntut anak sebagai apa, tapi saat ini beliau sudah mampu menjadi seorang penuntun, ya, menuntun sesuai dengan kodrat alamnya anak. Oke, yang kedua, gampang sekali, monggo dijawab. Tadi ada Bu yang sudah resen tadi, silakan ya. Silakan tadi siapa ya sebelum Bu Mairina tadi ada Bu Ratri ya, Bu Ratri. Silakan Bu Ratri Eva Sari. Untuk jawaban yang kedua Bu Ratri ya. Mana yang paling bagus? Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ini saya menjawab nomor 2 ya Bu ya. 2. Iya Bu. Iya Bu. Nomor 2. Di antara modul 1.1 sampai 1.4 gitu yang paling berkesan gitu ya Bu ya. Mohon maaf karena saya pakai HP Bu ini akhirnya jadi tulisan kurang ini terbaca. Iya. Baik, saya akan mencoba untuk mengeluarkan pikiran perasaan saya terkait dengan modul 1.1 sampai dengan 1.4 tuh kalau saya yang paling berkesan di 1.1 Bu, dilanjut 1.4 karena sebagai guru di situ di 1.4 itu amat sangat bermanfaat Bu sebagai guru karena di situ pasti setiap harinya itu Bapak Ibu guru itu akan menemui kesulitan-kesulitan gitu ya. Yang itu tuh dibahas di 1.4. Entah di situ nanti ada anak yang troublemaker, kemudian anak yang membutuhkan perhatian gitu. Nah, di situ tuh Bapak Ibu guru dituntut untuk bisa memperhatikan anak itu sebetulnya kekurangan atau kebutuhannya itu apa begitu ya. Jadi ini yang berkaitan dengan adanya kebutuhan siswa yang kurang terpenuhi sehingga siswa tersebut menjadi agak mungkin minta perhatian atau kurang kasih sayang dan sebagainya. Nah, ini di modul 1.4 nih saya paling suka Bu. Nggih, ngaten Bu Emi. Matur nuwun nggih. Bu Ratri. Iya betul. 1.4 di sini memang bagaimana kita mulai mengenal kontrol seorang guru ya. Kita posisi di mana? Posisi kontrol kita itu ada di mana? Kalau biasanya itu langsung dihukum aja, dimarah-marah anak. Nah, di modul 1.4 ini memang perkasanya di situ bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang guru yang berposisi sebagai manajer, bisa mengembangkan permasalahan yang terjadi antara
konflik yang terjadi itu menjadi sesuatu yang bisa mengembangkan kompetensi anak semakin optimal. Gitu. Oke, bagus sekali Bu Ratri. Selanjutnya yang nomor 3, ada yang bisa menyampaikan langsung dari modul ini mana yang membutuhkan waktu yang paling lama untuk dipahami dan mengapa? Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, Bu Dwi Subekti. Baik Ibu, izin. Menurut saya yang paling lama memahami adalah di modul 1.4 Ibu. Aduh, apa namanya? Karena ketika saya mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep di sana itu beranak pinak Bu. Dari mulai tugas-tugasnya beranak pinak. Jadi 1.4A, B, C, D, E, F, nanti pertanyaannya bisa sampai 7, sampai 8. Dan konsep-konsep yang ada di situ terkait bagaimana posisi kontrol, kemudian disiplin positif, kemudian terkait dengan hukuman dan penghargaan. Ada beberapa materi yang saya masih belum yakin Bu untuk memahaminya. Maka nanti mohon bimbingannya Ibu mungkin dengan ruang kolaborasi kali ini dan nanti elaborasi pemahaman saya bisa lebih memahami lagi. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Dwi. Ya, memang di 1.4 ini selain kita sudah mulai keyakinan kelasnya, sudah mulai diterapkan ya, kemudian lanjut dengan bagaimana kita bisa melakukan restitusi, segitiga restitusi, bagaimana kita bisa menjadi ini ya, menciptakan, memotivasi, menstimulasi motivasi intrinsik anak. Jadi tidak lagi anak disiplin itu karena takut kepada guru, karena ingin dipuji, tapi memang sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu dilakukan karena memang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena ingin dapat hadiah, bukan karena hukuman. Nanti juga Bapak Ibu di modul 1.4 ini memang betul ya dikatakan Bu Dewi beranak pinak ya di sana satu, tapi ada banyak poin dan itu sangat penting bagi keseharian kita sebagai pendidik. Bagaimana kita bisa merestitusi anak sehingga anak yang salah itu tidak merasa dipersalahkan, tapi betul-betul kita sebagai guru yang memiliki posisi kontrol yang manajer sehingga anak yang salah memahami kesalahannya dan mau bertanggung jawab atas kesalahannya dan akan berubah menjadi baik dan bisa kembali ke kelompoknya itu dengan identitas yang lebih baik lagi, dengan karakter yang berbeda lagi, mungkin tanggung jawab, mungkin juga mau mengakui kesalahan sendiri, memahami bahwa dan guru pun memahami bahwa anak dalam proses belajar. Jadi tidak harus dimarah-marah, tidak harus dipermalukan di depan kelas, tidak harus dikasih hukuman, dan dimotivasinya diharapkan yang dikembangkan, yang digali adalah motivasi intrinsik. Baik sekali Bu Dwi, good job. Oke, selanjutnya yang berkenan menjawab langsung untuk pertanyaan nomor 4. Materi mana dari modul 1.1 sampai 1.4 yang ingin Bapak Ibu bagikan ke rekan sejawat di sekolah dan mengapa? Silakan yang lain selain yang sudah resen tadi. Yuk Bapak Ibu. Apa yang dari 4 modul yang Bapak Ibu pahami, yang Bapak Ibu pelajari, modul mana yang Ibu itu ingin segera ini saya. Oke, Bu Airlina Julina Rawati. Baik Bu. Terima kasih. Yang paling ingin saya perdalam Ibu mengenai modul 1.4 terutama pada segitiga restitusi. Jadi supaya memang kami para guru ini beserta rekan-rekan ini akan betul-betul menggunakan langkah-langkah tersebut di dalam kami memfasilitasi permasalahan-permasalahan yang terdapat di sekolah. Seperti itu Bu. Oke, bagus sekali karena memang banyak sekali permasalahan ya Bu Erlina ya. Nah, yang ini yang kadang-kala kita menyelesaikannya itu banyak berpihak pada salah satu anak. Kita tidak mendengarkan dari kedua belah pihak yang bermasalah atau mungkin kita menganggapnya bahwa itu adalah dilema etika atau bahkan itu adalah yang lainnya ya yang
mereka. Nah, seperti itu. Bagus sekali kalau memang Bu Erlina berkomitmen untuk segera diseminasikan kepada rekan sejawatnya karena di sini memang penting. Pertama di sini adalah pembuatan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalau dulu kita sering membuat langsung tata tertib kelas dan itu sumbernya langsung dari guru ya Bu ya. Anak tinggal melakukan. Kalau tidak melakukan kena sanksi. Tapi dengan di modul 1.4 ini budaya positif ini, disiplin positif ini dibentuk bukan akan disepakati bersama dengan anak-anak. Pendapat itu digali dari anak-anak sendiri dan diinformasikan kepada anak-anak apa yang ingin dijadikan keyakinan kelasnya. Bukan lagi itu ketentuan dari sekolah yang anak tinggal melaksanakan, kalau tidak melaksanakan mendapat hukuman atau sanksi. Bagus sekali Bu Erlina, terima kasih jawabannya. Lanjut yang terakhir dalam modul 1.4 ini, dalam modul 1 ini, mana yang sudah atau akan Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat? Nah, ceritakan rencana implementasinya secara singkat. Silakan yang lain dari yang tadi sudah raise hand untuk Oke, Bu Wahyu, silakan Bu Wahyu. Oke, terima kasih Bu Emis. Terkait dengan modul 1.1 sampai dengan 1.4 yang sudah saya laksanakan dalam waktu dekat ini, yakni terkait dengan keyakinan kelas, Bu. Nah, keyakinan kelas karena sejauh ini kan sebelumnya memang ketika saya bertemu dengan murid-murid, saya membuat kontrak belajar atau peraturan kelas gitu. Karena kemarin memang sudah ada materi ini, kebetulan saya masuk ke kelas dan menyampaikan pada anak-anak untuk peraturan yang sudah dibuat, maka kita buat keyakinan kelas begitu. Nah, ini saya minta anak-anak untuk memunculkan nilai-nilai yang mereka yakini yang nantinya akan berdampak positif bagi anak begitu. Salah satunya adalah peraturan yang saya buat sementara ini untuk kontrak belajar adalah anak-anak ketika jam terakhir itu mereka pulang 3:30, tapi anak-anak saya minta untuk selesai jam 3:50. Terus saya minta untuk ke mushola, sholat asar berjamaah. Terus nanti setelah itu saya presensi, Bu. Saya presensi, tapi sejauh ini kan baru motivasi ekstrinsik ya Bu dari gurunya. Mungkin anak-anak takut boleh jadi, mungkin anak-anak ingin mendapatkan nilai yang lebih bagus dan lain sebagainya. Dan ini kan waktu berjalan ya Bu, saya harapannya nanti tumbuh motivasi intrinsik dalam diri anak supaya memang menyadari ini bagian dari nilai-nilai yang memang baik dan berdampak positif bagi mereka. Begitu Bu. Oke, yang Wahyu. Bagus sekali, memang keyakinan kelas ini mungkin hal yang paling mendesak yang harus segera kita realisasikan, kita terapkan. Kenapa? Karena memang di sini yang akan mengawali gerak kita, mumpung ini juga di awal tahun pelajaran baru ya. Ini kalau kemarin anak mendapatkan peraturan, larangan, dan perintah itu dari satu pihak, sekolah atau guru kelas atau wali kelas. Tapi saat ini mulai Bapak Ibu sebagai pelopor perubahan pendidikan yang lebih baik lagi, nah, mulai aja membuat keyakinan kelas. Disepakati bersama, digali dari murid apa yang dimaui tentang kelasnya atau proses pembelajarannya. Apa yang paling dimaui, bukan karena imat kita menginginkan itu, bukan seperti itu ya. Ini Pak Agus ini kalau sebelum pulang itu sholat sama ayah anak-anak kita kasih kesempatan itu. Tapi kalau di dalam kelas ini bisa berupa hari ini kalau kita belajar tentang bahasa Indonesia misalnya keyakinan apa yang dalam 2 jam ke depan ini apa yang ingin kamu dapatkan dari pembelajaran ini. Jadi gali suruh dia menuliskan mungkin suasana tenang, mungkin tidak ada kegaduhan, mungkin tidak ada HP yang tidak di silent. Nah, itu gali itu dari anak-anak sendiri sehingga anak itu tahu itu usulan aku. Ya, nanti konsekuensinya pun harus disepakati bersama. Kalau ada yang melanggar misalnya ini bagaimana tindakan kita. Nah, itu kita sepakati bersama anak-anak. Bukan anak hanya sebagai objek saja, tapi betul-betul mereka yang merencanakan, mereka yang mengevaluasi, dan mereka yang akan memberikan konsekuensi. Gitu Pak ya, bagus sekali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Memang di sini CGP-nya CGP rekognisi ya, jadi hebat-hebat sudah belajar banyak tentang modul-modul yang beliaunya juga akan membelajarkan ini kepada CGP regulernya.
Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, di sini bahas masih modul sama ini. Nah, dulu. Terus bergerak sendiri. Ya tadi sudah ya. Mungkin ada 1, 2, karena ini ada 5 pertanyaan, berarti masih ada 5 Bapak Ibu yang belum berpartisipasi untuk pembahasan modul baik 1.1, 1.2, 1.3. Silakan saya beri kesempatan untuk berdiskusi ini karena di sini yang penting itu ya Bapak Ibu ya. Silakan yang belum resen untuk segera resen sehingga nanti semuanya sudah berkesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, berbagi suaranya dalam membahas modul paket 1 ini. Silakan Bapak Ibu yang lain selain Bapak Ibu Ibu-ibu yang sudah resen tadi, ada beberapa yang belum saya beri kesempatan untuk bercurah pendapat. Bagaimana paket modul 1 ini, apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, apa yang ingin Bapak Ibu segera diseminasikan, atau apa yang menjadi kesimpulan Bapak Ibu dalam modul 1.1, 1.2, dan 1.3 ini. Yuk yang belum ya Bapak Ibu ya, silakan. Beri waktu. Yang belum. Halo. Sudah cukup, Bapak Ibu sudah paham berarti untuk 1.1, 1.2, dan 1.3. Lanjut Ibu. Lanjut. Oke, berarti hanya diwakili 5 tadi ya. Oke Bapak Ibu, kita review lagi. Ada ruang besok Bapak Ibu melakukan atau sudah melakukan ya kolaborasi antar rekan sejawat ya. Nanti Bapak Ibu membuat link sendiri, berkelompok sendiri. Nanti kelompoknya karena kita ada bersepuluh ya Bapak Ibu ya. Dan nanti kelompok 1 3 orang, kelompok 2 3 orang, dan kelompok 3 4 orang. Mungkin seperti itu untuk melakukan dengan teman sejawat. Nah ini ya, dilakukan pada hari kedua. Sebetulnya kemarin bisa Bapak Ibu lakukan, tapi kalau memang menunggu session kita hari ini, berarti penugasan ruang kolaborasi yang berikutnya yang dibuat linknya oleh Bapak Ibu sendiri itu dilakukan besok pagi. Nah, di kedua dari ruang kolaborasi, pengerjaan dilakukan secara mandiri tanpa pengawasan dan penilaian dari fasilitator pemandu. Penugasan dilakukan dengan tujuan agar jenengan Bapak Ibu fasilitator atau CGP lebih siap saat menemani CGP reguler mengerjakan tugasnya. Nah, selain itu agar fasilitator atau CGP rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian pendidikan program guru penggerak ini. Durasi pengerjaannya tetap minimal ini ya, minimal 1,5 jam atau 2 JP, karena 1 JP-nya ada 45 menit. Nah, fasilitator memandu CGP untuk membuat kelompok yang terdiri atas 3-4 orang. Nah, kalau mau saya pandu berarti kelompok 1 silakan yang terdekat dari SMA. Ya, ada SMA, kelompok SMA atau SMP Bu Wahyu ya. Sendirian ini gabung dengan SMP 1. SMP 1 mana ini Bu Widayatun ya. Sama Bu Dwi Subakti. Bu Wahyu sama Bu Dwi Subakti dan Bu Widayatun. Kemudian yang 2, kelompok 2, Bu Hidayatun, Bu Ratri, sama Bu Mairana. Oke, yang sisanya itu di kelompok 3. Itu bagaimana? Disepakati atau ingin membuat kelompok sendiri? Sepakat, Bu. Oke ya, oke. Terus, nah tugasnya adalah menganalisis 4 studi kasus yang disediakan yang ada di LMS maksudnya ya Bapak Ibu ya, menggunakan pisau analisis materi budaya positif yang telah Bapak Ibu pelajari. Jadi menggunakan pisaunya adalah segitiga distribusi 9 langkah itu dari semua kasus yang ada. Ini belum terganti. Ini untuk yang rekomendasi 10 ya. Nah, tadi sudah ada Bu Wahyu ya.
Sini ya Bu Wahyu ya. Tadi sudah. Kemudian ada Bu Dwi Subekti, Bu Dwi. Yang ketiga ada Bu. Siapa tadi Bu? Itu nomor 2, mohon maaf, Bu Dwi, Bu. Bukan Pak. Bu Dwi Subekti. Enggak. Pak Dwi-nya ada di rumah soalnya, Bu, itu. Bu Dwi Subekti, mohon maaf. Oke, karena kemarin. Yang ketiga tadi Bu Hidayatun. Hidayatun ya. Oke, Bu Hidayatun. Oke, yang kelompok kedua tadi ibu semua ini yang Pak Alnya yang paling ganteng ini. Ada Bu Mairana ya. Bu Mairana. Rani Tarana. Mairina, gitu ya Bu Mairina. Bu Mairina, oke. Terus ada Bu siapa lagi tadi yang dari SMP? Saya Bu Ratri, SMP 1 Pleret. Oke, Bu Ratri. Kemudian yang terakhir bisa apa tadi? Siapa ya? Yang dari SMP ini Bu Ratri, Bu Mairana. Oh ini, loh. Kok Bu Ratri lagi? Siapa ya tadi satunya, Bu? Kalau tadi Ibu menyebutkan itu Ibu Hidayatun sudah di kelompok 1, Ibu. Oh gitu, tadi menunjukkan Bu Hidayatun, Bu Dwi Subekti, sama Bu Wahyu ya? Di kelompok 1. Kelompok 2-nya berarti Bu Ratri, Bu Mairina, sama Bu Erlina ya? Oh, enggak, sebentar. Ini. Iya, Bu Mairina. Bu Mairina sudah. Bu Ibu ini Erlina ya. Jenjangnya apa ya Bu ya? Iya. Maksudnya? Pengelompokannya Bu Mairina itu SMP Bu. Saya juga SMP. Iya, Bu Mairina SMP berarti SMP nggak apa-apa ini. Yang mana? Bu Erlina SD. Iya nggak apa-apa. Sudah habis kok nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa meskipun jenjangnya beda. Itu ada SMK dengan SMP juga gabung nggak apa-apa. Oke ya Bu ya. Oke siap Bu. Ini yang terakhir sisanya ya tinggal Bu Francis. Bu Francis nggak ada ini. Francisca, ada Pak Alfansi. Pak Alfansi. Kemudian ada Bu Purwanti. Siapa lagi? Iya, Bu Purwanti. Terus satunya sudah ya? Ada lagi satunya? Bisa apa? Sudah habis, berarti 33 ya? Pas 33 ya Bapak Ibu ya? Jumlahnya cuma 9. Ada yang belum masuk di grup Bapak Ibu? Sudah semua kan? Oke, berarti besok silakan dipilih siapa yang jadi ketua, sekretaris, dan sebagai pengamat misalnya. Nah, ini nanti menyelesaikan semua kasus yang ada. Kasus 1, kasus 2, sebagaimana ada di ini ya, di LMS ini ya. Sampai kasusnya ada berapa yang ada di sana. Oke, jadi silakan kasus 1 dianalisis dan dijawab pertanyaan ini. Ini lakukan dalam kasus atas langkah-langkah restitusi apa yang sudah dijalankan dari kasus ini ya. Kemudian sesuaikan pertanyaan ini juga dijawab dan analisisnya silakan dilakukan dari semua kasus yang ada di LMS. Nah, ini tentang Sabrina. Kemudian analisis dan jawab pertanyaannya.
Pak Sabrina dengan Pak Lukman. Nah, karena jawab pertanyaan ini, kasus yang ketiga, dan nanti jawab kasus ini. Nah, posisi kontrak apa yang diambil? Ini antara Pak Anto dan Dino. Antara Anto dan Dino, semua dianalisis dan dijawab pertanyaannya. Kirimkan jawaban Bapak Ibu nanti di LMS. Oke. Tidak ada yang salah, yang penting Bapak Ibu sudah bisa menganalisis ini termasuk dalam kasus apa dan bagaimana kira-kira nilai-nilai kebajikan keyakinan sekolah yang ada. Nah, ini penugasan aksi nyatanya. Baru nanti Bapak Ibu menerapkan dulu konsep-konsep inti dan modul budaya konsep dulu. Ini penugasan aksi nyatanya Bapak Ibu sudah paham ya, bahwa nanti Bapak Ibu fasilitator membuat rancangan tindakan yang akan dilakukan. Nanti ada formatnya. Kemudian fasilitator saya akan memberikan umpan balik. Ini seharusnya sudah dilakukan ya untuk 1.4. 1.2. Nah, ini 1.4-nya. Kemudian setelah disetujui, baru nanti Bapak Ibu silakan melanjutkan atau menjalankan mulai aksi nyatanya dimulai. Nah, setelah itu bagaimana Bapak Ibu akan menerapkan konsep-konsep inti dari modul budaya positif, mendokumentasikan implementasinya dan mengunggahnya ke kanal YouTube. Kemudian melakukan sesi berbagi kepada rekan sejawat atau pemahaman dan penerapan. Di sini Bapak Ibu melakukan diseminasi ya tentang budaya positif. Kemudian yang keempat, menuliskan refleksi dari keseluruhan pengalaman penerapan dan sesi berbagi. Ini ada refleksinya juga. Nah, nanti dalam format yang diharapkan rancangan tindakan untuk aksi nyata, ini judul modul yang apa, budaya positif nyata atau yang 1.2 atau 1.3 silakan. Nah, latar belakangnya apa, tujuan apa, tolak ukurnya apa, ini di rubrik yang harus diisi dari aksi nyata yang akan dilakukan Bapak Ibu sebagai panduan ya. Nah, ini sesuai jadwal ya Bapak Ibu ya. Kalau ini kan untuk rekognisi 10. Sudah punya jadwal semua kan Bapak Ibu? Ini untuk jadwal. Sudah ya? Sudah punya kan? Nanti ini sesuaikan jadwal yang sekarang. Karena kemarin kan ada perubahan ya Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan dalam menyusun aksi nyata. Yang pertama Bapak Ibu itu harus menelaah dulu rubrik penilaiannya supaya tidak jauh menyimpang ya kadang-kadang ya. Nah, bagaimana pemahaman, karena di sini nanti yang dinilai adalah rubriknya ini, mulai dari pemahaman konsepnya, seyogianya Bapak Ibu harus sudah terlihat memahami seluruh konsep pada saat diseminasi, pada saat menjawab atau melakukan aksi nyatanya, aksi kegiatannya, apa ini rancangan kegiatannya atau rancangan programnya itu kalau dari sini akan muncul di pemahaman konsepnya Bapak Ibu. Dan pengalaman penerapannya, bagaimana Bapak Ibu seharusnya harus bisa ya membagikan implementasi yang sudah dilakukan dengan detail. Nah, di sini ada penjelasan bagian ini dilengkapi dengan ini, respon murid, refleksi CGP, dan rencana perubahan untuk implementasi ke depan. Jadi ini yang diperlukan, kadang kita tidak memahami rubriknya sehingga tidak muncul nanti ada respon murid yang disampaikan setelah ada perubahan apapun, apakah itu berupa posisi kontrolnya Bapak Ibu atau penyusunan pembuatan keyakinan kelas ataukah diseminasinya. Nah, bagaimana
setelah mendapatkan pembelajaran dari Bapak Ibu atau aksi nyata yang dilakukan Bapak Ibu atau dan pelaksanaan segitiga restitusi, itu ada kesan dan pesan yang disampaikan oleh murid atau rekan sejawat. Kemudian penyampaian pada saat Ibu melakukan diseminasi ya, dan juga interaksi dengan peserta pada saat melakukan ini sosialisasi materi yang didapatkan di sini, apakah pasif tidak diaktifkan oleh hanya Ibu saja, Bapak Ibu aja yang ngomong sendiri tanpa melibatkan peserta. Nah, ini juga perlu diperhatikan. Dan refleksi tentang pasca aksi nyata. Jadi setelah melakukan diseminasi apa yang akan dilakukan, setelah melakukan restitusi ini kedepannya itu bagaimana, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan, itu juga disertakan di aksi nyata yang Bapak Ibu kumpulkan. Nah, di sini penutup sudah selesai dari beberapa slide yang sudah kita bahas tadi. Mana dari Bapak Ibu yang masih ada yang ingin didiskusikan kembali? Silakan Bapak Ibu. Oke, ini ada waktu masih 15 menit. Bapak Ibu bisa kita saling berdiskusi apa dari pembelajaran modul paket 1 ini yang masih perlu Bapak Ibu ingin sampaikan, memiliki keputusan yang bagaimana, kemudian penerapan ke depan yang ingin Bapak Ibu lakukan itu bagaimana sehubungan dengan paket modul 1 ini, baik di 1.1, 1.2, 1.3 maupun 1.4. Silakan kita diskusikan bersama-sama. Yang utama yang belum tadi ya Bapak Ibu ya, yang lainnya saya mohon aktif untuk ikut bersuara bagaimana pembelajaran di modul paket 1 ini, modul 1 ini, apakah itu yang berkesan bagi Bapak Ibu atau yang merasa butuh waktu yang lama atau merasa yang ingin segera saya diseminasikan atau yang mengalami kesulitan dalam hal pembuatan aksi nyata dan lain-lain. Sehingga nanti di tugas di LMS maupun di kita tugas Ibu membersamai CGB reguler itu tidak menghadapi kendala. Silakan Bapak Ibu. Halo. Ya Bu, sudah jelas kalau saya Bu. Oke, apa yang bisa Bapak Ibu, yang Bu Ibu siapa tadi? Kejelasannya di hal apa dan bisa dibagikan dengan rekan yang lain, Ibu? Siapa tadi ya? Bu Francis, saya ingin Bu Francis juga menyampaikan keterkaitan atau benang merah antara modul-modul di modul 1 ini, baik itu 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 yang sudah Ibu pelajari di berapa minggu berlalu ini ya. Silakan Francis. Kalau yang tadi kan sebagian besar ada di modul 1.1 karena ini dasar kita melangkah ke jalan yang lurus sesuai dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara. Kita bergerak itu, kita memfasilitasi anak itu dengan sangat-sangat memperhatikan, sangat-sangat berlandaskan kodrat alam dan kodrat alamnya anak. Tidak karena tuntutan kurikulum, tidak lagi karena sarana prasarana di sekolah yang minim. Tidak ada lagi alasan karena di sini kurang API atau fasilitas IT yang tidak mencukupi. Silakan Bapak Ibu, saya panggil ya karena yang belum seperti Bu Erlina. Erlina tadi sudah. Bu Erlina tadi sudah menjawab yang pertanyaan nomor berapa? Oh iya, yang pertanyaan yang paling butuh lama itu ya Bu Erlina ya.
kasih. Yang belum saya tunggu. Bu Hidayatun, berkenan Bu Hidayatun untuk teman pemahaman Ibu tentang modul 1 ini. Bu Hidayatun silakan. Halo Bu Hidayatun, masih adakah di sana? Halo Bu Hidayatun. Saya ingin juga dari Bu Pur. Oke, silakan Bu Purwanti Setiawati. Nggak nongol ya? Apakah tidurnya nyak? Waduh. Ayo Bu Pur. Bu Purwanti. Kemana ya, Padan? Tadi Bu Pur sedang memimpin bersamaan dengan rapat di sini. Oh gitu. Maaf Ibu, aku sedang rapat. Aduh, gini nih ya. Aku lek mungsu guru-guru fasilitator rekognisi ku masa. Allah. Kudu sabar. Tugas-tugas masih gua lama dia 1-2 paling yang ngerjakan. Yang lainnya itu masih sepakat. Jadi kebetulan Bapak Ibu guru ini sudah ada janji duluan Ibu, kecuali mungkin kalau gitu. Jam ke depan waktunya kita sepakati. Kami akan mengoptimalkan waktu yang ada. Iya. Oke, yang lainnya kalau gitu Bu siapa ya tadi yang belum ya? Baru nanti repot. Bu Francis juga nggak ada ini Pak Alfansi deh. Pak Alfansi, silakan Pak Alfansi. Buat benang merah di modul 1 ini. Halo Pak Alfansi. Di manakah Pak Alfansi? Ditinggalkan laptopnya begitu saja. Oke. Yuk, Pak Alfansi, ditunggu. Nggak ada jawaban. Oke deh, yang lainnya yang berkenan aja deh lagi. Waktunya masih ada Bapak Ibu. Halo. Tarik benang merahnya saja Bu. Yang aktif di sini Mairina deh. Mairina, silakan Bu Mairina. Setelah mengikuti Vikon di siang ini, apa ya tambahan apa yang sudah Ibu dapatkan deh? Baik, terima kasih Ibu. Ya. Mohon maaf ini suaranya agak error gitu. Yang bisa saya dapatkan setelah mengikuti Vikon siang ini, saya menjadi yang pertama jadi kenal dengan Bu Emi. Jadi pengen ke Lamongan Bu. Selama ini kan kami cuma dekat sama warung Lamongan Bu, soto Lamongan doang, sama warung tenda. Ya, selanjutnya jadi tambah semangat karena ketemu teman-teman CGP Fasil Rekognisi. Baik, kemudian kalau mengenai benang merah untuk modul 1.1 sampai modul 1.4 ini, kalau saya kaitannya dengan 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ini sangat berkaitan dan saya memandangnya itu dari 1.1 itu mulai dari filosofinya dulu, jadi semacam penjiwaannya dulu, kemudian lanjut ke 1.2 kaitannya dengan nilai dan peran, selanjutnya visi, jadi dimulai dari diri kita, kemudian baru sampai ke 1.4 ini kita mulai ke teman-teman sekitar, ke teman sejawat, ke anak-anak, seperti itu. Jadi benar-benar dari jalan dulu kita semacam tertinggi mindfulness itu tadi, tapi di sini kaitannya dengan
dengan dari filosofi Ki Hajar sampai ke budaya positif itu pelan-pelan. Jadi ada semacam tahapan-tahapannya Ibu. Kalau menurut saya seperti itu, sehingga di 1.4 ini kita nanti akhirnya bisa megang murid, bisa berbagi ke teman-teman sejawat. Itu dari dalam diri kita dulu sudah clear seperti itu. Seperti itu Ibu dari saya. Terima kasih. Bagus sekali, terima kasih Bu Mairina. Ya, jadi betul sekali, sangat bagus Bu Mairina pemahamannya bahwa kita tergerak dulu karena sudah paham dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru dalam proses pembelajaran dengan murid-murid. Kita sesuaikan dengan kodrat dia, baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Lalu di sana bagaimana kita memiliki nilai-nilai dan peran-peran guru penggerak, di mana di sana ada nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi dasar fondasi berpijak kita. Nah, selanjutnya di sana Bapak Ibu masih berproses lagi bagaimana membuat visi kedepannya. Tergerak tahu bahwa kita itu sekarang itu menuntun anak, tidak lagi mendikte anak, tidak lagi menuntut anak, tapi menuntun, menyiapkan fasilitasnya, merawatnya, agar mereka kedepannya itu selamat dan sejahtera yang setinggi-tingginya. Nah, di sini visi ini harus sudah mulai Bapak Ibu gambarkan bagaimana nantinya visi tersebut bisa tercapai. Bagaimana murid kita menjadi murid pelajar yang berprofil Pancasila. Bagaimana nilai-nilai dan elemen profil belajar Pancasila ini betul-betul sudah Bapak Ibu pahami. Karena visi kedua ke sana lewat apa? Bukan hal itu dengan kondisi setempat. Apa kebiasaan di lokal tempat sosial masyarakatnya anak tumbuh itu harus sangat-sangat diperhatikan. Sehingga di modul 1.4 ini banyak action, banyak penerapan yang sudah bisa Bapak Ibu lakukan dalam membentuk lingkungan belajar anak yang nyaman, aman, dan menyenangkan, juga yang menantang, yang mengakibatkan tumbuhnya budaya positif, sehingga kok terputus? Ya terputus ya saya. Sebentar jaringan ini. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Ya, Ya sudah Bu. Oke. Jadi benang merahnya antara modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 itu memang saling terkait, saling terhubung antara satu dengan satunya. Di 1.4 akhirnya Bapak Ibu harus beraksi nyata, banyak melakukan perubahan-perubahan didasari dari bagaimana menjadi guru yang menuntun, bagaimana mampu mengembangkan, mengoptimalkan peran dan nilai-nilai yang ada dalam diri Ibu disesuaikan dengan peran dan nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak. Ada 5 itu yang kreatif, yang bisa menjadi coaching, Bapak Ibu yang bisa merefleksi diri, mempunyai kreativitas, melakukan satu perubahan, menggali ide-ide, bagaimana menerapkan menjadi guru yang bisa memahami betul bagaimana masing-masing individu anak memiliki keunikan dan bagaimana itu bisa difasilitasi sehingga di dalam proses belajar mengajar betul-betul semua anak itu terfasilitasi, semua anak merasa dikembangkan, tidak ada yang didiskriminasikan. Terima kasih, bagus sekali Bu Mairina tadi. Lanjut Bu Francis, masih ada suaranya? Silakan Bu Airlina. Oke, silakan Bu Francis membuat benang merah dari modul 1 ini. Halo Bu Bang.
Silakan Bu Fran. Suaranya belum. Nah, oke. Loh, hilang lagi. Apakah saya saja yang suaranya tidak bisa menangkap Bu Francis atau yang lain? Yang lain jelas enggak, Bu? Suaranya Bu Francis? Halo Tidak, Bu, Bu. sudah terdengar belum ya Tidak ya? suaranya? Halo, cek. Nah, ini sudah. Cek. Udah, Bu. Ya. Oke. Silakan Bu Francis. Bu Erina tolong di-anu dulu nanti kalau Bu Erina. Ya, gimana? Terima kasih, Bu. Ini tadi disuruh apa, Bu? Suruh. Maaf. Karena Bu saya Erina tolong diulang tugasnya Bu Francis. Bu Francis diminta untuk menarik benang merah. Benangnya ditarik, Bu, dari Oh ya. Benang merah modul 1.1. Oke, Bu, dari modul 1.1 saya belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Dari sini saya belajar bahwa seorang guru itu harus menghamba kepada muridnya. Kalau dulu kan cek bisa terdengar Ibu? Masih bisa jelas, lanjut. Oke, siap. Kalau dulu kan kita mengajar masih murid-murid mengikuti kita ya, manut sama gurunya lah. Kalau kita belajar dari modul 1.1 itu guru dituntut untuk menghamba kepada murid, Ibu. Jadi kita harus bisa memahami karakter anak-anak gitu. Sehingga tidak Bu Francis, ya. Ibu rela enggak disuruh menghamba ke anak itu? Ya dalam hati sebenarnya enggak rela, Bu, karena kalau menghamba itu ya harus rela ya. Tapi penyesuaian, Bu. Penyesuaian seperti saya ini sekarang harus penyesuaian, apalagi saya sekarang mengajarnya itu dulu ngajar kelas 6, sekarang kelas 4. Jadi harus menyesuaikan sekali. Awal-awal ini saya memang harus belajar banyak untuk mengajar kelas 4. Anaknya kecil-kecil, sedikit-sedikit tanya, sedikit-sedikit ya. Seperti itu yang saya rasakan, Bu. Tapi setelah belajar ikut program guru penggerak, tarik napas, sabar. Begitu, Bu, yang saya rasakan. Jadi bukan lagi anak sebagai kertas kosong ya, Bu, kita gelas kosong kita isi gitu. Tapi sebagai guru harus meluruskan, ini bagus, Nak, harus begini, kita luruskan begitu. Kalau anak seperti tadi, Bu, kami P5 membuat telur asin yang satu kelompok sudah selesai. Bu, saya sudah selesai, saya pulang duluan. Ya, saya harus luruskan bahwa kita satu kelas, ya kita harus pulangnya bersama-sama. Kalau seperti itu ya namanya egois, Mas. Seperti itu, Bu, contohnya salah satu yang saya alami di sekolahan. Kemudian setelah ya lanjut ya, Bu ya. Lanjut. Setelah itu modul 1.2 kita belajar tentang nilai dan peran guru ya. Nilai-nilai dan peran guru penggerak ya. Ya. Kemudian visi dan misi modul 1.3 itu kita bisa mengenal Bagja. Jadi kalau dulu kan kita menyusun visi itu kan maaf ya, Bu ya, tidak pakai model Bagja, kanvas atap itu ya. Tapi setelah mengenal guru penggerak, ternyata menyusun visi itu pakai alur ini seperti ini lebih mudah dan lebih terarah begitu, Bu, yang saya rasakan seperti itu. Dan modul 1.4 ini saya baru mau mulai belajar itu, Bu, tentang budaya positif walaupun di sekolah sebenarnya di sekolah itu sudah melaksanakan ya budaya-budaya positif. Contohnya kalau pagi itu kita di depan pintu gerbang beri salam ke orang tua sama anak-anak gitu. Salah satu contohnya sudah melaksanakan ya, Bu. Tapi setelah mengikuti guru penggerak ini nanti kita akan
bertukar pikiran dengan beberapa CGP. Apalagi kemarin saya jadi PP itu mendampingi 5 CGP, bisa mengetahui budaya positif sekolah ini dengan sekolah ini lain, bisa kita terapkan di sekolah kita, gitu Bu. Nah sekarang naik lagi jadi fasil, kita bisa bertambah ilmu, bisa mengenal Bapak Ibu yang lain, kemudian CGP dari luar daerah, itu juga menambah wawasan bagi saya Bu Emis. Itu mungkin dari saya Bu, kesan saya, terima Ya, kasih, terima waktu saya kasih. kembalikan. Ya. Sama ya. Oke, yang sudah bersama-sama berdiskusi saya ucapkan terima kasih. Yang belum saya tunggu atasnya, tapi ini sudah jam 14.51, sudah berakhir ya Bu, sudah lewat ya. Oke, Bu Hidayah tuh masih ingin menyampaikan sesuatu, silakan. Kita tunggu ya yang lainnya ya. Bu Mairina Ini juga mau. sebentar saja Ibu, ya tidak akan Ya, silakan Bu Hidayah tuh. Ya, mohon maaf tadi pada saat dipanggil saya baru menghadap, kemudian belum bisa merespon. Jadi di sini saya akan menyampaikan garis benang merah dari modul 1.1 sampai 1.4. Kalau menurut yang saya pelajari di modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Kiajar dengan Barat, kita mengajar siswa-siswa untuk membuat pembelajaran berpihak pada murid, kemudian menyusun pembelajaran yang mengembangkan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik kita. Kemudian didukung dengan modul 1.2 di mana di situ kita belajar tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana kita memiliki kompetensi-kompetensi yang harus kita miliki untuk mewujudkan apa yang diharapkan dari modul 1.1. Kemudian di modul 1.3 kita belajar tentang visi dan prakarsa perubahan. Kemudian di 1.4 kita belajar tentang budaya positif, di mana kesemuanya itu saling berkesinambungan, saling mendukung demi terciptanya tujuan dari modul 1. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih Bu. Gitu. Ya, ada lagi yang ingin? Sudah cukup? Oke ya. Oh, Bu Mairina, silakan Bu Mairina. Mohon maaf, Bu Mairina juga. Tadi resen ya, mau memberikan ini. Mau bertanya Bu. Apa? Mau bertanya terkait tugas untuk besok. Ini kami berkelompok. Kemudian kami akan melakukan diskusi gitu. Ya, Pikon, ya seperti ini ya kegiatannya. Kemudian kami mengirimkan rekamannya kepada Ibu atau pundi Ibu? Silakan rekamannya, linknya kirim ke saya. Kemudian apa ya ini ya, kan itu harus ada hasilnya ya. Nah, di sini juga sekalian dibuat. Nah, sepertinya ada dikirim di aksi nyatanya kayaknya nantinya. Nah, untuk PPT tentang diskusi lanjutan, ya nanti dilihat di LMS-nya yang diminta apa. Oh ya, baik Ibu, terima kasih. Rekamannya silakan dikirim ke nomor saya. Oke. Ya. Sudah jelas yang lainnya? Tidak ada pertanyaan lagi? Kita buka kamera, on kamera, kita foto bersama. Siap Bu. Siap, yang cantik. Posisi buka. Bu Marina gak bisa buka kamera, yang lainnya juga. Yuk kita buat kenangan manis di modul 1.4 ini. Halo. Oke, cantik-cantik. 1, 2, action. Oke. Langsung saya kirim di grup saja ya Bapak Ibu ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, untuk terakhir kalinya marilah kita tutup ini dengan doa bersama. Bu Wahyu berkenan memimpin doa penutup untuk kegiatan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu semua, rukol pada kesempatan siang hari ini sudah berakhir. Semoga banyak hal yang kita dapatkan dari Bu Emis dan kita tetap bersemangat untuk belajar. Marilah acara rukol pada kesempatan siang hari ini kita tutup dengan baca doa.
Bagi yang muslim saya hantarkan dengan membaca lafal hamdalah, yang selainnya kami persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Emi. Silakan Bu Emis. Terima kasih Wahyu. Baiklah Bapak Ibu, dengan bacaan hamdalah yang beragama Islam maupun doa terakhir penutup kita di sore hari ini untuk yang beragama lain, Allah mendengarkan dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan tugas-tugas dengan penuh semangat dan bahagia. Salam dan bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emis. Pak Alfa ini mau nutup baru muncul ini.